Kalau besar atau banyak sedikitnya jumlah uang itu tergantung ujian dari kemampuan seseorang memberikan pinjaman atau gimana? Ini kan jadi, sudah diatur gitu Pak Ustadz. Iya, gitu, jadi Allah itu menguji seseorang itu sesuai dengan imannya. Sesuai dengan imannya itu bagi yang ujiannya itu iman yang diuji, atau sesuai dengan dosanya karena dia sering melakukan dosa tersebut. Ya, kalau sesuai dengan imannya diuji, momennya dulu dia itu emosional, kemudian belajar tidak emosional, diuji, ditantang orang di ini, dia tetap santai, tenang, nggak digubris. Selama dia punya pendirian, selama dia nggak mukul saya nggak akan melawan, saya akan tetap, saya serahkan tubuhku ini pada Allah Ta'ala. Kalau dia tidak mukul, dia tidak mengancam jiwa, saya akan diam. Itu iman Pak Ustadz. Itu diuji dari dulu kesalahan yang dulunya hobinya marah. Oh, beda. Kan gitu. Ya. Tapi pada saat dia sudah bertahun-tahun itu nggak ada yang uji lewat begitu-begitu. Kemudian dia istiqomah, melakukan ini, melakukan itu, pekerjaan, akhirnya diberi rezeki. Nah, suatu ketika diujilah dia melalui itu. Umpamanya ketemu sama temennya, kemudian temennya itu ngomong, tuh ini ada perumahan nih, ini rumah ini, satu rumah itu saya hitung-hitung sekitar 400 juta. Nanti kalau untung, karena kamu yang modalin, kamu dapat 60% dari keuntungan. Ini saya jalankan. Ya, kamu bilang gitu. Ya. Baru 1 minggu, 2 minggu kamu telepon temenmu nggak diangkat, teleponnya sudah hang dan sebagainya. Akhirnya sampai puluhan tahun ini ditelepon nggak bisa. Nah, di titik itulah pada saat kamu dinelpon temenmu nggak bisa, 1 bulan nggak bisa, 2 bulan nggak bisa, tersenyumlah bahwa kamu ditipu. Tersenyum dan serahkan sama Allah. Ya Allah, ujianku memang aku ditipu sama temenku baik dulu. Ya sudah, serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, itu akan menjadi amal jariah kalau itu dipergunakan hal yang baik. Kalau dipergunakan hal yang buruk, enggak, tetap dapatnya akan baik. Insya Allah seperti itu. Makanya bagi orang yang memberikan pinjaman, ya bersiap-siap aja seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi keberkahan nantinya. Nah, kalau kayak kamu kerja di suatu instansi yang dulu seperti itu, kalau ditagih padahal dia udah bekerja, dia keringatnya sudah ini belum kamu kasih, itu dolim. Kamu dolim. Kamu dan seluruh karyawan yang mengerjakan itu dolim. Kamu, atasanmu sampai dirut, dolim. Wah, dolim itu insya Allah. Itu baru dolim, belum bohongnya lagi itu kan Pak Ustadz. Nah, iya itu. Pasti kan ditagih terus. Nah, di sini mulai bohong. Nah, iya itu. Itu yang dosa yang semua kena itu Pak. Semua kena karena semuanya itu saling tolong menolong di dalam keburukan. Itu kalau yang dijolimi nyumpain kejadian ya Ustaz? Walau alam ya, bisa aja memang kejadian atau tidak kejadian itu kan Allah aja. Tetapi kamu dan atasanmu itu sudah menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada celah untuk menyelamatkan diri di situ. Bisa. Kamu pergi aja dari situ, tutup di hotel, selesai. Kamu selamat sementara. Dan itu sering terjadi. Nah, berapa puluh tahun kamu kerja dan berapa puluh tahun juga atasanmu bekerja, ya begitulah. Makanya jangan merasa kalau sudah dapat uang dari proyek itu 2 miliar, 5 miliar itu tenang, tidak kepegang KPK, tenang. Oh, enggak. Itu satu, dia menggunakan uang rakyat. Kalau memang itu kerjaan itu dengan negara, yang dipakai adalah uang rakyat. Kalau dipakai uang rakyat berarti dia ngambil haknya rakyat. Kalau ngambil haknya rakyat berarti dia ngambil uang. Dan itu dikatakan muflis, orang yang merugi besok di akhirat. Iya beneran, itu muflis itu. Sama seperti orang korupsi, sama aja. Bangkrut nanti ya. Bangkrut dia, merugi dia nanti di akhirat. Dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, dia bawa baca Qur'annya, dia bawa sedekahnya, hilang karena dia memakan uang orang lain. Nah, itu muflis. Makanya berhati-hati seperti itu.
Nah, kalau memang pekerjaan-pekerjaan di instansi saya seperti itu, monggo silahkan. Kalau memang terus, ya monggo silahkan. Kalau memang besok di akhirat mau menghadapi Allah, menantang Allah dengan gaya-gaya seperti itu, kan ya monggo. Itu secara individu perorangannya kena, tapi secara institusi atau perusahaannya bisa kena juga nggak? Perusahaannya dimasukin neraka, disiksa. Maksudnya bukan gitu, maksudnya wah dapat proyek gitu misalnya Pak Ustadz. Lah kan orangnya sendiri, nafsunya orangnya sendiri. Ya namanya institusi yang nggak masuk di dalam neraka ya, yang jelas itu personalnya, orang-orangnya. Sebenarnya kan gitu. Antara dia ditekan suruh nyari proyek, dia mencari proyek itu ada nyelip bahwa nanti kalau dapat proyek kan saya dapat, begitu aja. Iya. Oh, kirain institusinya yang dibakar kan. Kalau itu kan ketahuan aja ya, ketahuan aja. Jadi ini yang harus diketahui. Jadi banyak orang itu dia kelihatan tenang aja di institusi itu yang memang setiap saatnya nyuri. Dia merasa tenang, itu akan dikejar oleh malaikat-malaikat nanti di akhirat itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa namanya bayar hutang itu kalau memang kita ada ya bayarlah. Makanya kalau istilahnya Rasulullah itu tidak mengajarkan berhutang itu untuk kaya, itu enggak. Berhutang itu memang untuk keperluan hidup. Jadi hidup itu ya makan seperti itu. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau untuk keperluan kaya enggak dianjurkan. Bekerja aja biasa. Saya punya teman, Ustaz. Dia berhutang sama seseorang. Nah, orang yang memberi hutang ini meninggal dunia, Ustaz. Orang yang memberi hutang meninggal dunia. Nah, saat dia mau bayar, apakah dia bayar ke ahli warisnya, Ustaz? Iya, insya Allah. Karena itu kan termasuk harta waris nanti. Jadi tetap dia harus bayar ke ahli warisnya. Insya Allah seperti itu. Jadi nah repotnya dibalik nih. Suatu ketika ayahnya berhutang, meninggal gitu Pak Ustadz. Berhutang maunya kepada Haji J. Nggak mau bayar. Tar dulu nih ngeri. Ayahnya itu berhutang kepada Haji J. Padahal anak-anaknya tahu ayahnya itu dekat sama Haji J. Suatu ketika ayahnya meninggal, Haji J nggak bisa datang karena nggak ngerti kalau ayahnya meninggal. Nggak ngerti. Nah, anaknya dia harusnya bertanya apakah ayah saya itu pernah punya hutang atau hutang di mana. Ini cara anak itu untuk menyelamatkan orang tuanya begitu. Tapi kalau anaknya itu diem, anteng dan sebagainya, selesai nih. Siapanya? Ayahnya dikejar-kejar besok di akhirat. Karena dia juga tidak mewasiatkan kepada anaknya, dan anaknya juga hanya cuma bilang pada saat saat sebelum dikebumikan itu dia hanya ngomong di situ, padahal kan di luar kan masih banyak orang yang dekat, kemudian dia berhutang, kemudian dia juga niat nggak mau bayar dan sebagainya. Nah, itu resiko nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar. Nah, bagi seseorang yang berhutang, dia harus belajar untuk membayar. Kalau belum mampu, saya tidak bilang tidak mampu ya, belum mampu, bilang sama yang memberikan hutang, saya belum mampu Pak, minta tolong kelegaan hati untuk diundur lagi. Nah, bagi yang memberikan hutang, ikhlaskan, karena dengan ikhlas itulah nanti Allah akan tersenyum melalui malaikat Raqib, sehingga tahu bahwa kita itu betul-betul lapang dada di dalam sikapi itu. Kalaupun mamanya beliau tidak mampu, akhirnya bilang, Pak, sampai 1-2 tahun dia bilang, Pak, kok kayaknya saya tidak mampu, mohon maaf ya, saya berusaha membayar tapi mohon maaf kalau ini saya nanti lama. Nah, Allah akan melihat seseorang yang berhutang itu, dia ngomong serius seperti itu, dan dia tidak punya hutang, dia tidak punya uang, Allah tetap melihat ini orang baik, punya niat. Nah, bagi yang dihutangi, nanti ya insya Allah kalau kamu sudah ada titipan rezeki dari Allah, bolehlah. Nah, ini klub, dua-duanya masih ada di jalan Allah. Nah, inilah yang
kita harus pahami bahwa dalam hutang piutang ini pun tetap ada basic-basic syariat agama kita. Yang jelas pada saat seorang memberikan hutang, dia pakai sampai titiknya dia membayar, kemudian kalau memang sampai titiknya dia seperti mendapat pahala sedekah separuh dari harta yang dia hutangkan. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau di titiknya itu dia tidak mampu kemudian minta lagi, dia akan mendapatkan pahala 2 kalinya, berarti penuh. Di titik itulah insya Allah akan menjadi amal jariah. Nah, di sini kalau sudah sama-sama memahami, ya insya Allah orang Islam itu akan paham. Insya Allah kalau kita itu semua kita pikirkan dengan matang, nah itulah namanya banyak-banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala agar kita beruntung itu ya seperti itu. Jadi kita harus belajar. Ayolah kita belajar. Kalau kita memang kekurangan, ayo belajar dekat sama Allah Ta'ala. Bagi teman-teman yang saat ini memang masih menjalani takdir diizinkan oleh Allah Ta'ala masih kurang dari cukup, ya tetap dekat sama Allah Ta'ala dan berusaha dengan giat. Dan saya gitu aja. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi yang lainnya. Dan bagi yang memberikan hutang, ya, jangan berkecil hati. Insya Allah itu akan jadi pahala sedekah yang sangat baik. Ikhlaskan karena Allah, ikhlaskan walaupun sulit. Ya semuanya itu dari Allah Ta'ala. Jadi kita harus punya pakem, punya patokan, punya hukum-hukum yang nanti bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih penjelasannya ya Pak Ustaz. Sahabat beriman dimanapun berada, Masya Allah, ini apa? Bagus sekali penjelasan tentang hutang piutang yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam